Ya semuanya selamat datang di Tertanduk. Dan hari ini gue sangat senang sekali duduk bersama satu band yang mainnya di luar negeri mulu gitu. Ini band sombong katanya. Katanya gak bangga sama Indonesia. Kayak festival Indonesia apa tuh gitu katanya. So ini ada Lightcraft ya. Bakar terus. Sabar. Halo Bar. Anjay. Halo. Oke, absen dulu lah. Ada siapa aja nih? Posisinya apa nih? Yang belakang dulu deh, yang belakang dulu. Boleh. Biasa, Yopi masih sama kayak dulu. Masih sama ya. Siapa lu? Gue main drum. Apa namanya? Hashtag apa? Papa apa namanya? Sayang Papa. Sayang Papa. Hashtag sayang. Gua Fari, temen curhatnya Bari. Aja. Yang tidak berprogres percintaannya kita berdua ya dari dulu ya. Bertahun-tahun. Betul. Gue Enrico, back keyboard. Anjay. Playlistnya pasti John Mayer kalau lagi jalan sama cewek. Ya. Hah? Iya. Setiap cewek. Iya ya kan bener kan? Oh enggak, oke. John Legend. Halo. Halo. Gue Imam, gue nyanyi. Mestinya, iya. Iya, mantap sekali. Nih gokil ya, gue hari ini seneng banget gitu. Lu cerah kemejanya di sini. Padahal luar mendung ya. Luar mendung gitu. Ini ada perubahan fashion gak sih dari Lightcraft dari tahun ke tahun sebenarnya? Ada sih. Sebenarnya lumayan jelas sih. Ya karena kita mau gimana ya, kayak mau setiap era itu ada perubahannya lah. Oh gitu. Jadi kita selain musiknya kita kulik terus, kita juga tampilannya untuk menyesuaikan ke musiknya juga. Gitu. Ya. Kalau yang sekarang? Sebenarnya masih ngambil shades dari si cover albumnya juga sih, yang sebenarnya kita baru rilis album bulan Juli 2022 kemarin. Hope and Love judulnya. Yeah. Terus ya ini kayaknya gue doang sih yang masih ngikut, mereka mah. Dia ada. Ada ya? Mana? Itu ada. Power ini ada dikit. Iya. Kalau lo perhatiin ada lilinnya karena gue jadi lilin. Iya. Ya, jadi ada kombinasi warna-warna antara sedikit pink, orange. Oh jadi baju yang sekarang ini terjemahan dari artwork lo? Ya kira-kira lah seperti dan, itu. Iya, dan dari artwork itu juga terjemahan dari si lagu-lagunya. Oh. Dari warna-warnanya lah. Oke. Kalau Dream Dancer warna apa? Dream Dancer warna ini yang dia pakai nih. Oh iya benar. Iya. Dia aja lupa. Oh gitu. Emang gitu. Iya. Arah warnanya lebih ke agak ini apa sih warnanya? Oh iya, lupa. Warnanya orange yang gimana gitu aja. Ini warna apa? Orange sudah ada. Peach nggak sih? Iya peachy. Ini ada navy-nya. Iya benar. Ada beige-nya dikit. Benar. Ini navy bulat-bulatnya. Iya makanya gitu ya, bagus ya. Ya bagus. Dream Dancer, lu nulisnya kenapa sih? Dream Dancer itu lagi nonton dancer gitu, terus gue mimpi nih gitu. Gimana? Ceritanya ya tentang apa ya? Iya tentang apa sih sebenarnya? jadi tunggu. Gue tuh suka banget. Oh, gitarnya tuh gue suka banget. Gitarnya? Iya, gitarnya ngajak joget banget. Gila nggak tuh? Gila emang, gue goblok. Kalau goblok sih. Dream Dancer itu jadi mungkin karena udah semakin kita umurnya semakin nambah gitu ya. Jadi kayak sering suka ngeliat ke belakang kan. Jadi suka reminisce lah, suka bernostalgia gitu ceritanya. Dan yang gue sadarin itu pas waktu itu adalah biasa kan orang kayak misalnya move on lah gitu, disuruh move on mulu gitu kerjaannya. Sebenarnya nggak necessary juga sih, sebenarnya kita bisa lihat ke belakang itu buat jadi pelajaran buat ke depan gitu kan. Jadi nggak harus untuk selalu menutup yang di belakang gitu. Iya, jangan ditutup lah di belakang. Jangan. Oh. Biar ada angin. Buat refleksi aja gitu. Oke, gue dulu begini. Ya. Refleksi. Aduh, nggak keren banget gue. Gitu ya. Oke. Jadi itu Bar. Ya udah gitu. Kalau dari Enrico sama Yopi ada yang mau nambahin nggak? Ya kurang lebih. Pakai mikrofon. Mic dong. Kurang lebih sama lah. Lebih dekat lagi. Gini kok. Ya kurang lebih mirip-mirip lah kayak gitu. Oke, makasih kok ya. Gitu doang kok. Kalau dari gue sih gini, Bar, dari secara musik itu kan lebih ke
mungkin happy ya, kayak bukan happy ya, kayak ceria. Iya, Tapi kalau iya. secara lirik ya itu maksudnya kita membicarakan kayak yang lama-lama dan yang untuk kedepannya juga ya kita harus bisa melihat semuanya lah gitu. Kayak ya move on juga mungkin bener juga, tapi maksudnya yang belakang juga kita harus cek juga lah bahwa mungkin ada benernya. Kita harus lihat dulu, maksudnya kita bahkan ada yang benernya juga yang misalnya gini, yang lama-lama kita udah bener tapi sekarang kita nggak bener nih sekarang. Oh mungkin kita harus kayak dulu nih yang kayak gini gitu. Kan kadang kan ada kayak itu juga. Jadi yang dulu bisa juga bener. Bisa, sekarang salah nih. Berarti Gila ya. ya berarti kita harus lihat yang yang itu bener nih, harus diulangin lagi nih, bahkan dilebih baikkan lagi mungkin. Pasangan gitu. lo yang sekarang salah. Nah itu salah satunya itu tuh. Misalkan, aduh yang lama kayaknya lebih gimana gitu ya. Gitu. Oke, bercanda. Tapi dia bentar lagi di bawah happy aja. Arah aja gitu. Emang iya. Hashtag gak sayang papa. hashtag sayang papa tiri. Oke, menarik sih ya. Tapi kalau mungkin teman-teman juga pernah lihat itu Lightcraft tuh selalu sensitif sama basis gitu ya, karena setiap eranya akan banyak basis yang bergantian gitu. Ada kidsnya Iris Bevi, ada Lan ya Rebel Sons gitu, ada Aldi Devil gitu. Kayak kenapa sih ada Akbari yang sempet cuma latihan doang terus gak jadi. Ada yang mau ke Korea nggak jadi. Pernah dia ya mau Malam-malam. Karena goblok saya main bass ya. Sampai jam berapa sih, Bang? pernah sempet ini ya belajar main bass dulu ya. Anjir. Iya, jadi gue tuh pernah hampir manggung di Nepal sama Lightcraft. Nepal Cup kali. Nepal. Mongol anjir. Mongol Nepal. Murah anjir. Gue bingung kok Nepal sih. Iya, gue pernah hampir manggung di Mongol nih sama Lightcraft. Bukan Korea ya? Mongol. Oh iya, Ya kalau di Mongol manggung, Korea juga manggung gitu. Iya. Cuman kan goblok main bass. Enggak. Bukan goblok. Bukan. Lama. Dia kan dulu kan udah lama Nggak ngapa-ngapain atau nggak main? Oh. Nggak ngapa-ngapain. Waktu itu sampai jam berapa kita bareng latihan? Jam 2, jam 3 di departemen lu, gue inget banget ya. Gak bisa lagi. Hampir gue kayak udahlah Bar, nggak usah latihan, kita bobo aja ya. Lo sekarang nggak nerusin latihan? Lu di rumah nerusin. Masih nih. Masih. Terusin lah. Terus sekarang udah enggak. Ya itu dia emang susah. Kan gue latihan yang lain. Ya tapi gimana antara Lightcraft dengan pemain bass tuh kenapa sih sebenarnya? Dari drum dulu deh. Iya boleh, perspektifnya ya kan lu kan buat rhythm sectionnya. Kita memang dulu itu kita sempat mencoba lah kalau dari ini ya, maksudnya mencari untuk yang lebih cocok dari segala kriteria ya, dalam artian bukan hanya mainnya bagus atau gimana, attitude atau gimana, semuanya yang bisa masuk ke circle-nya kita, maksudnya sifat kita masing-masing lah gitu. Kita mulai dari yang tadi lu bilang lah sini. Cuman ya mungkin setelah itu perjalanan itu ya akhirnya kita mendecide bahwa udahlah kita berempat aja gitu ya untuk secara member, tapi ya tidak menutup kemungkinan ya kalau memang kita pengen ada si bass untuk live ya, bukan ya udah kita mungkin yang bisa lah siapa gitu, yang teman-teman yang memang berkenan atau gimana. Dan sampai sekarang juga masih sih kita pakai. Sekarang terakhir kita siapa? Dia ngomong apa sih? Ya ngomongin bass, kenapa nggak kan sensitif katanya gimana. Kalau gue sih gitu ya. Itu aja sih paling dari gue. Thank you. Kaku banget. Itu ya dari saya. Terima kasih sekian. Kayaknya sih nggak gitu, ngomong doang. Ada ini sih, ada historinya sebenarnya ada. Jadi kenapa? Pas kita dulu masih awal-awal tuh Lightcraft baru kebentuk di Malaysia. Kan basisnya ada teman kuliah kita lah gitu, namanya Indra. Terus karena kita pokoknya dia ngilang atau enggak sih? Enggak. Dia ngilang, dia ngilang pulang, dia udah habis kuliah pulang. Terus ntar gue balik lagi. Itu. Dia enggak balik. Terus kita akhirnya ada temannya kita orang Malaysia main itu. Nah, itu lumayan lama tuh. Cuman mereka yang cabut. Eriko sama Fari. Gue cabut. Fari cabut. Karena pulang. Oke. Pulang. Nah, yang dia tuh yang di si orang Melayu tuh lumayan lama. Nah habis itu pas balik ke sini
ada satu basisnya si Kiki. Itu berapa tahun main terus itu ngilang. Habis itu tukar Aldi sempat ngilang. Terus muncul lagi. Terus nah kalau kayak si Lan gitu. Kalau si Lan itu dia bantuin ya. Emang dia bantuin. Lan waktu itu bantuin. Terus siapa lagi sih? Kids. Nah ya, Kids. Enggak tahu deh. Kids ya gitulah. Kids kenapa? Sama juga. Muncul ada ya ada mulu dong. Muncul hilang. Jadi emang Tapi ada di foto official loh. ada. Sempat ada. Iya, kenapa? Iya. Kenapa ada di situ? Iya. Karena dia ayo katanya. Katanya ayo, foto ya ayo. Iya, mungkin dia ada masalah lah. Problem sekali ya. Jadi ya udah dia akhirnya mundur. Udah akhirnya kita mutusin. Jadi dia tadi sempat personil tetap. Iya, sempat. Iya. Berapa bulan? Itu pas lagi pandemi lagi. Itu satu single ya kan jatuhnya. Single ya. Sama satu periode satu single. Single jatuhnya. Satu single jatuhnya. Sangat singkat ya hubungan kalian deh. Sangat singkat. Hubungan sama dia udah lama tapi ya sebagai basis dia singkat. Singkat. Tapi emang lebih susah nyari ini ya. Maksudnya kita kan udah pada lama kita bareng gitu kan. Berikut lagi Far. Udah pada tahu luar dalam lah. Udah pada tahu udah jangan deket dong kegedean. Udah pada tahu luar dalam. Jadi maksudnya yang susah tuh chemistry-nya itu gitu. Jadi kita kalau kayak kita ini udah tahu lah masing-masing orang kayak gimana. Udah bisa oh si Imam kayak gini, si Enrico kayak gini, si Yopi kayak gini. Nah gitu. Jadi kayak nantinya kalau dia mau gabung tuh dia kan kayak ada idealisme yang mungkin masih ada di dia gitu kan. Itu yang masih yang kok begini gitu. Itu yang agak susah. Iya. Mungkin itu salah satu yang kalau misalnya ngeband mungkin salah satu yang rada tricky kayaknya itu sih kali ya, buat si chemistry-nya, buat si idealisme masing-masing personil gitu. Oke. Ya nggak sih? Iya. Atau sih gue menarik sotoy sih. Sotoy aja sih gue. Enggak sotoy. Enrico mau tambahin mungkin? Dua. Iya ada dua mic. Dua mic. Ya, jadi ya apa? Namanya juga tiap orang beda-beda ya. Iya. Kayak Quotes. satu yang Fahri bilang tuh benar. Jadi kita kan kalau kita sendiri tuh kayak gua, Embut, Fahri udah lama kan. Kita udah berapa tahun tuh dari 2000 awal 2000-an lah. Iya. Yopi 2010-an ya. 2010-an itu juga hitungannya sebenarnya udah hitungan lama ya. Jadi kita udah masing-masing udah tahu plus minusnya, kayak ya kita udah bisa nerima satu sama lain lah. Kalau dia ngeselinnya di mana ya kita udah pernah tahu, jadi oh ya udah gitu kan. Terus mungkin kalau misalnya orang baru masuk, mungkin mereka belum kenal segitunya kan. Jadi mungkin masih banyak friction-frictionnya, sedangkan kita udah malas buat drama, ngerti gak? Jadi mungkin itu juga yang bikin mungkin member baru gak segampang itu buat jadi stay bareng kita juga gitu. Ya kan, karena kan hitungannya kita udah lama kan udah kenal sama lain, tiba-tiba masuk satu baru dengan dia punya ya misalnya idealisme baru lah, pemikirannya dia, chemistry lu udah kebangun ya. Jadi mungkin nggak bisa langsung mix gitu kan, perlu waktu ya, nggak tahu deh. Lu berapa tahun sih dia? Kalau kenal? Iya ngeband tuh dari sebelum Lightcraft ya udah kenal dia dari 2002 kok berapa? 2003 ya kok? 2004. Wah, hampir 20 tahun ya? Iya. Iya. 2023 men. Iya. Gila men. Kalau kenalnya dari situ. Udah Sweet 17 anjir, bocil tuh kalau udah 20 tahun. Lagi susun skripsi sekarang. Udah ciuman, iya. Lo masih gitu ciuman? Enggak, gue kan first kiss gue barusan. First kiss gue udah 3. Sama siapa, Bang? Aduh, mantan gue. Mantan gue yang ketiga ya, weh. Oke, udah lanjut ya. Lo yang ciuman-ciuman nah, sih. ini ngomongin chemistry, yang menarik adalah mereka tetap mempertahankan chemistry walaupun ada satu intrik gitu di bandnya. Jadi mungkin buat teman-teman ini fun fact, Embut atau Imam ini menikahi
mantan kekasihnya Enrico. Tapi mereka tetap satu band. Bayangin, vokalisnya menikahi mantan dari sang keyboardis, tapi tetap mereka satu band dan bertahun-tahun. Itu bagaimana caranya? Nah, ini dia nih. Iya. Oh iya, serumah bertiga. Iya. Oh my god. Oh my god, boleh kasih ke Enrico nih ini. Menarik nih, ini menarik. Iya, menarik. Ini menarik banget. Ini menarik banget. How come gitu? Gue tuh nggak bisa gitu kayaknya. Gue kebayang, men. Lu tetap mau band bareng gitu, tapi wah dia nikahin mantan istri gue, mantan gue gitu. Iya. Iya, gimana? Apanya gimana? Oh dia itu kenapa serumah di gimana kok? Oh kenapa serumah? Gitu. Iya. Oh enggak, kalau serumahnya sih kan awalnya dia kan ada apartemen sendiri. Iya. Gue nyari kos ya kan. Dapat terus tapi kayaknya terus dia tempat ada kosong kan. So gue pikir lagi kita juga sering latihan apa segala macam, lokasi juga dekat. Ya udahlah dia ada kosong, gue tinggal tempat dia aja gitu kan. Barang. Nah, kan ternyata kan dia pacaran sama mantan gue. Enggak, tapi pas lu decide mau satu tempat sama dia, lu udah putus? Udah. Dia udah deket. Udah pacaran. Oh, oke. Terus. Gue minta izin kok. Iya. Minta izinnya di mana? Tapi minta izinnya dia. Oh iya pasti itu. Ini parahnya ya. Jadi sebelum dia ada satu teman band kita juga. Dulu dia hitungannya ya bantuin lah ya. Iya. Nah dia juga waktu itu pacaran sama mantan gue yang cewek sama ya kan. Nah dia juga minta izin sama gue tuh. Oh iya. Kan? Tambah lagi fotografer kita pertama kali itu dulu pacarnya Nadia, si istri gue sekarang ini. Demi apa? Jadi yang EP pertama yang motoin ada tuh itu. Nah itu mantan dia. Jadi gitu. Terus jadi pas itu mereka dia minta izin kan. Terus tiba-tiba waktu itu kakeknya dia meninggal kan. Iya. Oh iya kita ngelayat deh. Datang. Ya udah terus kita mau masuk nih, mau perispek lah ya kan. Pas lagi jalan si Dudul satu nih tiba-tiba ngomong dalam, kok gue mau ngomong sama lu apaan? Hal yang sama yang Latif ngomong sama lu. Hah? Lu mau minta izin? Iya sih. Jadi di depan ada kakeknya meninggal. Ini tuh gue lagi mau berduka, gue mau respect, mau berdoa kan. Dia tiba-tiba ngomong kayak gitu kan. Mau minta izin supaya Enrico bisa satu rumah. Bukan. Dia mau pacarin. Iya. Lu minta izin pas dia lagi meninggal. Kakeknya dia meninggal. Kakek gua. Dia minta izin sama gue. Oh my god. Oke. Enggak, kenapa dari semua momen hidup kenapa lu mikir itu momen yang pas? Itu dia. Gua ngerti. Timingnya loh, lagi jalan kan gue kan harus kan gue udah berduka nih, ada lagi keluarga berduka. ya kan, Iya. kan. Tiba-tiba dia ngomong, gue kan kayak dia pengen ngakak tapi kan gak mungkin gue ngakak gitu. Minta izin buat macarin mantan lu. Jadi ya. Wah, padahal dia sebelumnya udah pacaran sama temen gue lagi, tapi minta izin tetap sama gue. Luar biasa ya. Iya, momen kan, ambil momen aja. Enggak, itu momennya apa? Distract nih gitu. Oke, kenapa? Lu mikir itu timing yang tepat, kenapa? Enggak ada sih. Kebetul. Ya emang kita baru ketemu. Iya benar. Gue baru balik. Itu jadi gue masih di Malaysia. Terus emang kebetulan ya kakek gue sayangnya meninggal. Terus gue balik ke Jakarta. Ya anak-anak ngelayat kan. Ya udahlah. Udah lama gak ketemu ya baru ketemu nih face to face sekalian gue ngomong gitu. Tapi ya mungkin gue goblok juga, kenapa gak nunggu dulu gitu ya. Iya. Pas kita udah ngobrol di depan kan, ngobrol panjang lebar ya. Udah gitu, yuk kita ke dalam yuk, respect sebentar yuk. Pas lagi jalan ke dalam dia ngomong. Pas di depan jenazah udah kosong dong, otak lu udah kayak kemana-mana dong. Aduh, gue gila. Gimana ya gue? Lu jawab apa waktu itu kok? Ya buat gue, kalau gue sih simple ya. Ya maksud gue ya udah lewat ya, udah move on lah. Kita juga udah dewasa ya kan. Ya masing-masing punya hidup masing-masing. Dia mau lanjutin move on ya, gue juga gak masalah gitu. Ya sama temen-temen gue juga ya gak apa-apa gitu. Bener sih. Tapi akhirnya satu rumah dengan mantan kekasih lo dengan
pacar barunya yang which is temen band lu itu gimana rasanya? Enggak, timeline-nya tuh itu udah lama lagi. Udah lagi. Itu udah lama. Hah? Habis itu ya itu si Enrico lagi nyari kos, terus kebetulan gue ada kamar kosong ya, di stay di situ. Tapi gue memang udah pacaran kan. Nah terus ya 2016 ya gue 2016 ya gue nikah ya. Ya udah, Iko masih di situ. Berarti lu udah nikah waktu itu? Belum. Belum. Tapi setelah itu masih ada dari sebelum. Oh. Nah, habis itu dia married, ya gue cabut lah ya, masa gue bertiga di situ kan. Nah itu. Oh gitu. Gitu. Menarik ya. Lu gimana waktu itu? Apa? Ngomong ke bini lu gimana? Ngomong ke bini Supaya ada Enrico nih gitu di tengah-tengah kita gitu. Supaya Enrico di tengah-tengah kita. Kenapa jadi drama ya? Dibahas sama dia. Padahal biasa Ini aja kayaknya ya. TikTok ini. Padahal biasa aja kayaknya. Dia udah tahu sih, maksudnya dia kan udah masuk ke rumah gue duluan. Maksudnya gue udah pacaran, terus si Enrico mau masuk ke apartemen gue, ya udahlah gue tinggal bilang ini si Iko mau ini, ya udah oke. Ya kita emang udah lama juga, udah satu band juga, mau apa lagi gitu ya sih. Kita cool aja ya gitu. Ada momen awkward gak sih antara lu berdua? Nah, yang pas gimana masa lagi bertiga gitu. Ada bininya tuh awkward. Enggak maksudnya waktu di fase itu gitu. Di fase tinggal bareng itu. Di fase tinggal bareng, di fase kayak lu mau izin minta pacaran waktu itu. Kayak ada sih. Orang biasa orang mau tahan-tahan ketawa malah. Dua santai ya. Gitu ya. Oh menarik ya. Menarik ya. Pengen kayak gitu loh. Kalau dari bisa aja. Iya. Kalau dari perspektif lu berdua nih, Yop sama Far, lu gimana? Ya biasa aja, pada gede sih maksudnya. Udah pada gede dan gimana ya? Masing-masing udah mengerti lah, maksudnya sama nggak mencederai juga, kecuali kalau misalkan lagi pacaran terus direbut gitu kan, nah itu beda lagi ceritanya kan. Ya itu udah biasa lah. Seru ya? Seru ya, nggak seru sih kecuali kalau direbut tuh baru seru. Oh itu seru ya? Itu yang seru, itu mah biasa. Sempat ada ingin merebut lagi nggak? Gak, tapi gue mau nanya dari Enrico nih, ada tips gak sih kok untuk bisa move on dan logo di momen seperti itu? Nah kok? Iya. Menarik nih. Buat move on ya. Iya. Apa ya? Ternyata dia belum move on sampai sekarang. Makanya langsung susah jawabnya. Apa ya? Sebenarnya begitu ternyata. Itu lebih ke ini kali ya. Bubar ya? Apa ya, kalau mungkin dari gue lebih gimana lu bisa pastikan satu mungkin gimana lu bisa handle diri lu sendiri, bukan handle diri berat sendiri. Ya? Dalam artian kayak bisa make peace with yourself, kayak acceptance dan oh ya udah, tapi sama diri lu sendiri. Ya kan, kalau sama diri sendiri. Sama diri sendiri. Okay. Lo nggak usah pikir orang lain gimana itu, tapi buat diri lu sendiri gimana. Kalau lu udah bisa make peace with yourself, kayaknya anything doesn't matter, kayak aman-aman aja. Keren sih, thank you Ko ya. Nggak peduli sekitarnya, udah yang penting lo ngerasanya gimana. Kok gue yang nambahin? Quotes lo. Biasanya kan dia yang nambahin, sekarang lo nambahin. Oh iya, Yopi yang nambahin ya. Sabi, thank you Ko ya. Lo ada mau lo tambahin gak, Mam? Good. Gue penasaran soalnya ini. Nggak ada sih. Karena kan ada yang bilang katanya bro code nih, jangan sampai macarin mantannya sahabat kita gitu. Ada yang bilang bro code kayak gitu katanya. Masalah ini bukan pertama kali tuh, ini kedua kali gue. Si goblok. Kenapa ya. Lu melihat pacarnya temen lu itu menarik? Kenapa? Gue nggak tahu anjing. Gue cerita aja, Pak. Boleh dong. Enggak, maksudnya yang gue bilang tadi kan itu kan masih biasa aja. Iya. Yang ngerebutin kan yang lebih parah kan. Iya. Nah dulu dia begitu. Oh pernah? Enggak lah. Pernah. Enggak lah, itu gak ngerebut lah. Udah selesai ya? Iyalah. Oh, udah selesai. Ya tapi udah tetap aja masih cukup masih seger juga kan. Masih cukup gentle. Masih seger juga kan suasana itunya. Ya biasalah, masih muda. Tapi kenapa? Tolol. Iya. Di saat itu teman-teman banyak yang kontra juga, bilang santai aja, maksudnya selama nggak saling menyakiti, orang si mantannya juga baik juga, maksudnya sama teman juga kan, masih ngobrol juga masih itu ya kalau itu. Okay. Tapi ada beberapa juga yang emang bener kan, ada beberapa juga yang kayak kok gitu sih gitu. Iya.
Tapi ya gue bilangnya dia nggak apa-apa selama orang yang sendirinya mantannya yang benar itu udah menerima juga, kok dia baik-baik aja gitu. Santai sih. Akhirnya kan dia jadi bahan pengelawakan ya sama dia juga akhirnya. Oh iya, lu jadi bahan lawakan. Lu jadi nggak nyebut nama kan ya? Gue nya tuh. Iya, kan jadi. Iya, gue jadi bahan lawakan. Oke. Ya gitulah akhirnya. Akhirnya jadi bahan ketawa juga aja gitu kan. Jadi komedi juga akhirnya kan ujung-ujungnya. Tapi ada tips gak dari lu nih, Mam? Maksudnya misalkan nih, gue juga pernah gitu. Maksudnya gue suka sama pacarnya temen gue sendiri gitu. Pacar gue Bar. Ada ya. Nah, gimana caranya gue tetap bisa berteman dengan si pacarnya, tapi gue juga bisa dapetin hati si ceweknya, itu gimana caranya? Tapi nggak at the same time kan? Nggak at the same time, walaupun misalnya mereka udah putus gitu. Iya. Itu gimana caranya? Gue tuh pengen sebenarnya, cuman gue nggak enak nih sama temen gue. Komunikasi aja sih sebenarnya. Paling ngobrol aja. Oh iya. Iya paling kayak minta izin kok boleh ya. Apa boleh itu. Tapi wing situasinya gitu. Juga kecuali kalau teman lu masih berduka dengan hubungan yang dulu, terus lu langsung masuk lah itu bisa berantem. Ya. Oh. Lihat timing lah ya. Iya lihat timing juga. Timing yang tepat tuh berapa bulan? Lo komunikasi sama teman lu itu. Oke. Yang itu. Jadi nanya gitu. Ya kan lu bisa kelihatan dia udah nyantai ini dia nih. Oke. Kan bisa kelihatan gitu. Oh, gue lagi deketin siapa nih, tiba-tiba kan temen lu cerita kan, misalkan. Oh, berarti dia udah move on gitu. Atau mungkin lu bisa nanya kali ya, kayak hypothetically kalau kan lu udah putus nih, kalau misalkan gue ngejar mantan lu, boleh nggak ya? Asik nggak ya? Ya paling antara lu dipukul, lu dipakai. Ya pokoknya bahasanya jadi komunikasiin aja sih. Kita karena kan emang niat lu pengen berteman juga kan. Iya. Gue pengen menjaga pertemanan, tapi gue juga pengen mengejar cinta gue. Gitu. Nah itu cinta di kiri, pertemanan lu tetap aja begini bro. Ngobrol. Aja ngomong secara teman baik-baik. Iya, ngomong aja kayak yang si Imam bilang tadi. Kalau gentle aja ngomong komunikasi apa adanya, lah ya. Komunikasikan bahwa nih lu udah putus nih. Gua kalau bla 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 gimana nih? Tapi harus ngomong itu harus gentle sih. Harus karena sih. itu temen lu. Karena itu kan temen lu ya. Ini konteksnya itu temen lu ya. Karena kalau bukan temen lu, peduli amat siapa lu. Kalau cuman misalkan gue cuman mutualan di Instagram doang. Ya Mutualan Instagram. Oh sekarang. ya karena nggak perlu lah Bar. Oh gitu loh. Iya cuman nggak perlu lah. Itu ngapain? Tapi kan kita follow-followan. Ya kan itu sebatas cuman ini doang. Oke. Baik. Gitu aja ya. Paling banter ya gitu ya. Paling jelas. Oke. Itu aja sih. Iya menarik sih. Ini menarik loh. Maksudnya ini sering terjadi gitu kan. Cuman nggak banyak yang ngebahas hal ini gitu. Kayak salut gue sama lu. Yoi. Ikutin jejak gue Bar. Yoi. Menarik sih. Oke kita sekarang ngomongin tentang musik lagi, tentang band lagi. Oh nggak mau ya mau ngomong lagi yang tadi. Iya. Nih tapi kalau dari musik gitu kan, lu Lightcraft gitu dikenal dengan banyak banget festival musik di luar negeri sana gitu, South by Southwest dan segala macam festival yang kayak gue baru tahu ini ada festival ini di negara ini gitu, lu udah main gitu di negara-negara ajaib lu udah main gitu. Negara ajaib. Gimana kok bisa kayak gitu sih? Bisa muncul di negara-negara ajaib. Iya. Mungkin kayak sih kalau di trace back gitu kan awalnya emang kita mulainya pun juga nggak di sini gitu kan. So emang basically gig pertama kita itu di Malaysia gitu. Pas kita lagi zaman kuliah. Terus yang lebih ini memalukan sebagai orang Indonesia adalah setelah itu negara kedua yang kita panggungin bukan Indonesia tapi Singapura dulu. Habis itu Thailand baru Indonesia. Ya mungkin bisa di trace back dari situ kali ya sebenarnya pengalamannya kita, dan emang pas saat kita di Malaysia itu pun juga mungkin kalau misalkan kalau kita di sini gitu terus yang kita pikirin kita pengen main Soundrenalin gitu. Tapi pas karena kita lagi di sana terus kita lihat teman-teman kita yang di sana musisi-musisi lain yang di Malaysia itu pada mereka mainnya malah di Baby Beats di Singapura. Ya kita jadi ngeliatnya oke. Kita juga pengen nih. Iya target kita pokoknya main di Baby Beats gitu. Di Singapura. Jadi ya nggak kayak plus minus sih jatuhnya sebenarnya.
Jadi kita lebih emang pada dasarnya sih bukan mau pengen main di luar, tapi emang karena kita jadi kayak udah nggak merasa ada batas gitu loh maksudnya. Jadi kita sama kayak musik kita juga, kita kan ngerasa musik juga emang nggak ada batasnya gitu kan. Maksudnya nggak ada bordernya, semua bisa menikmati musik gitu kan di negara manapun gitu, apalagi sekarang. Nah jadi waktu itu kan kita mikir ya kenapa kita nggak ya udah benar-benar nyebarin ke mana aja gitu musiknya gitu dengan festival. Dan festival pertama yang benar-benar festival yang itu ya yang besar itu ya Bay Beats sih akhirnya kita dapetin, karena emang pengaruhnya dari yang kayak Imam bilang tadi, yang teman-teman musisi yang di sana tuh mainnya ngincernya pengen main di sana gitu. Dari situ mulai terbukalah pintu-pintu untuk, dan dengan keinginan yang lebih untuk kita bisa kayaknya nih untuk lebih itu gitu. Menarik sih. Malah jadi nggak, iya berkayak kata Fahri, jadi kita nggak ngelihat di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, ya anywhere it's a stage gitu buat bisa kita main yang kita mau kan hanyalah sebagai musisi buat bisa menyebarkan musik kita seluas mungkin, bisa manggung gitu kan. Alasannya awal-awal kita nggak main di Indonesia tuh karena emang nggak pernah ada momen kita di satu tempat di Indonesia gitu pas saat kuliah dulu gitu. Jadi kayak dia pulang ke Batam, Enrico pulangnya ke Bandung, gua ke Jakarta. Jadi beda kota semua. Walaupun libur ya. Liburan kan. Jadi kan mau liburan juga di Indonesia juga baliknya ya mau manggungnya gimana, orang beda-beda kotanya gitu kan. Jadi ya akhirnya ya emang belum Indonesia itu setelah kita selesai kuliah baru kita lah kita start over di Indonesia mulai lagi gitu. Kenapa start over di Indonesia? Orang-orang mau start over di luar negeri malah. Kayak Agnes semua gitu. Kan udah pulang kan kitanya. Jadi kita pulang, start over di sini. Oke, kita mulai lagi di sini, cari kenalan baru, teman-teman lalu. Jadi kita mulai pertama kali manggung yang resmi itu di Indonesia di Jakarta tuh 2013. Lu ingat Store Day ya? Hah? Store Day. Itu pertama kali. Homecoming gigs lu ya. Ya pertama kali manggung yang resmi gitu. Oke. Ini gue mau nanya masing-masing personil ya, dari Yopi dulu mungkin. Boleh. Festival yang paling lo bangga lo pernah mainin di mana? Ini lagi ya. Dari pasti wajib. Baru ngobrol soal ini lagi ya. Dari semua sih gue. Versinya lu. Secara dari awal end to end ya, maksud gua itu Rusia ya, dari mulai perjalanannya. Dari perjalanannya, manggungnya, terus environment atau lingkungan teman-teman, bukan teman-teman sih, yang kita ketemu di sana seperti apa feedbacknya. Nah itu semua ada di Rusia menurut gue. Bagi gue itu di Rusia. Kenapa? Ya karena itu sangat tight banget lah, dari mulai kita datang sampai kita mau pulang itu momennya tuh ada selalu gitu. Jadi setiap itu tuh ya momen sih buat gue, berkesan aja sih. Cewek cakep ya? Salah satunya di situ ada gitu. Salah satunya di situ. Makanya gue bilang itu semua gitu. Jadi semua itu ada. Tapi bener gak sih? Ya nggak apa-apa, gue nggak ini sih. Maksudnya salah satunya ada. Gitu. Tapi bener gak sih cewek-cewek Rusia itu tipenya orang Indonesia? Nggak tahu tuh. Nggak tahu tuh itu. Enggak ya? Mungkin juga kali ya. Nggak tahu. Ya mungkin juga. Oke. Itu dari Yopi, dari Enrico. Lu mana? Gue mungkin kalau secara panggung mungkin Vietnam kali ya. Kenapa ya? Yang festival yang Vietnam itu buat gue itu panggungnya apa ya misalnya, panggung paling gede, mewah lah, paling mewah lah. Festival apa namanya? Monsoon Festival. Itu juga slotnya juga kita dapetnya bagus kan, malam. Kita kayak mainnya jamnya hampir sama Codeline, beda hari doang. Iya. Sama Codeline beda hari doang. Kita ruang gantinya aja gitu sama, ya kan? Lu sekelas Codeline dong nih. Amin. Terus itu ya pertama kalinya gue dapet. Biasa kan riser cuman buat drum doang ya. Iya. Ini gue dapet riser sendiri. Demi apa? Jadi gue ada. Biasanya kalau kita manggung di luar tuh gue pasti ribet taruh ban. Iya. Cek cepet beres. Saat gue udah riser, tinggal dorong doang. Saat udah deh. Gila. Ya itulah panggung yang menurut gue buat ini ya. Kalau in terms of panggungnya ya. Iya dari lu ya. Itu dari Enrico. Dari lu Far gimana? Gua. Iya. Gue nih. Kalau gue sih ini Taihu Midi di China. Di China, oke. Beda negara semua nih gue suka nih. Rusia, Vietnam, China sekarang. Beda selera ya. Beda selera cewek nih anjay. Tapi itu tuh termasuk karena si Midi tuh kayak salah satu festival terbesar di Cina.
Itu dan kita tuh awalnya tuh yang karena barrier bahasa tuh jadi kita agak takut gimana nih cara berkomunikasi dengan penonton, gimana apa kita bisa dapat itu yang nggak di panggung gitu aja. Oh ya punya, jadi kita semua ke sana tuh si organizer bilang kalian tuh jangan expect banyak-banyak gitu kan, karena mungkin dia dari mereka mungkin nggak gitu nggak begitu, kita sesama Asia. Iya, nggak begitu melihat yang orang Southeast Asia gitu kan. Jadi mungkin agak sedikit itu. Jadi kalian nggak usah expect banyak-banyak. Jadi yaudah manggung aja gitu. Ini festival festival ya besar kok di sini kok dia bilang kan. Ya udah kita manggung ya tanpa ekspektasi apa-apa, dan kita juga dipesenin belajar itu ya sama teman kita juga belajar Mandarin ya. Kita kan nggak bisa juga kan, cuma dia paling ya Nihoma ya gitu-gitu doang kan. Jadi kita udah nggak expect apa-apa, tapi pas di panggungnya tuh feedbacknya ya lumayan, bukan lumayan lagi tuh, maksudnya yang benar-benar mereka bisa menikmati yang kita khawatirin gimana cara kita berinteraksi gitu. Ternyata mereka ada juga yang part-part lagu yang cuman yang teriak-teriak oh gitu, mereka semua rame ikut semua gitu. Itu yang di luar ekspektasi, bahkan CEO-nya pun kaget gitu. Nah pada saat kita manggung itu sebenarnya ada salah satu band terbesar di sana lah manggung di panggung utama. Nah kita di panggung yang panggung sederhana lah. Kayak selengnya Cina gitu. Kayak selengnya Cina gitu. Ya bisa dibilang gitu. Nah di saat yang sama ternyata kita udah nggak expect apa-apa, ternyata penuh dong. Dan beberapa CEO-nya malah CEO. Ya IO-nya kan juga bantu-bantuin. Ya pokoknya dia ada video-video juga kan. Terus ada orang-orang lewat di sampingnya dia yang kasih komplimen, mendingan band ini daripada di sini ya. Kasih itu positif lah, feedback positif. Nah sampai abis manggung dia seneng banget. Wah gila, gua nggak nyangka kalian bakal dapat respon seperti ini gitu. Oh anjir. Dia makanya dia bilang ya tahun depan kalian main di panggung utama ya. Anjir. Covid. Waduh. Ya kan? Tahun COVID ini dong. Tahun 2020 kan harusnya dia. Bisa aja tahun ini berangkat atau tahun depan. Belum buka kayaknya. Belum buka ya. China udah ya? Udah buka ya? Belum lah, masih takut kan itunya, IO-nya masih pada takut. Government-nya masih naik semoga balik lagi ke sana ya. Amin. Fans lu udah banyak yang nunggu. Lu udah bisa kan? Oh, gue berangkat nih. Gitu. Oke. Lalu gimana, Bud? Ketawa aja, Bud. Kebar itu 12 kali ya dipetiknya. Ya gue 13. Festival ya. Gue kayaknya personally mungkin karena kiblat musiknya itu rata-rata dari band-bandnya dari Inggris lah gitu, British lah hitungannya. But Inggris sih gue yang jadi waktu itu tahun 2016 kami berkesempatan buat manggung di Liverpool Sound City. Itu festival di Liverpool. Itu pas nggak kayak hitungannya kayak naik haji lah kali jatuhnya ya. Jadi bisa pergi ke tempat dimana ya your heroes gitu semuanya ada di sana, entah si Coldplay lah, Oasis lah. Terus untuk bisa manggung di sana walaupun kita nggak main di panggung yang gede, main stage ya. Terus kan satu poster, satu buklet juga rundown cukup semua. Ada di kawas namanya udah lumayan lah. Iya makanya. Dan bangun walaupun itu panggung yang kecil, terus responsnya juga sangat bagus gitu. Mereka kayak sangat entusiastik sampai dari awal sampai akhir. Itu udah kayak it's a dream come true sih buat gue personally. Main Liverpool ya? Walaupun lo fans MU. Ya nggak apa-apa lah. Oke. Ya gitu sih buat gue. Yang itu tuh berarti oke. Tapi kalau negara total berapa negara sih yang pernah dilaluin sama Lightcraft nih? 15 kayaknya. 15 Iya 15 atau 16. Ya 16 enggak apa-apa. 18 juga. 15 lah, 15 aja. 15 lah. 15. Iya deh 15 ya. Iya, lupa gua. 15. Baik juga ya. Final answer. Gokil ya. Sampai ada temen gue yang waktu itu bilang gitu. Waktu itu lo sempat main sama Fish juga di luar negeri, kan? Oh ya. Di Bangkok Music City kalau nggak salah. Fish panggungnya kecil, Lightcraft panggungnya lebih besar. Agak panggungnya sama. Tapi panggungnya lebih ramai katanya. Panggungnya sama, enggak sama kok kita. Sama kayaknya deh. Di tempat yang sama, di venue-nya sama. Iya. Oke, tapi lebih ramai katanya. Enggak juga sama aja. Kurang lebih sama kayaknya deh. Lo nonton ada Fish ada kan gua enggak.
Oh iya. Gue gak ikut. Lu nggak ikut? Sensitif. Jadi momen itu tuh. Asik. Momen termasuk momennya Ya, Iko Vietnam. momen yang mereka cerita ini, Hah? semua sih ada momennya. Kayak pertama di Vietnam gua nggak ikut karena gua nggak bisa. China juga gua nggak ikut. Oke. Yang di Inggris, kenapa gua nggak disebut kayak gua nggak pengen di sana ya menurut gue momennya karena gua datang manggung pulang. Oh, kasian banget. Maksudnya datang tidur ya di hotel, manggung udah pulang. Jadi Gila, TikTok banget. setengah jam apa sejam ya after manggung. Iya. Gue langsung beneran purely balik gue. Langsung naik kereta dari Rockstar Liverpool. banget. Iya. Iya, rockstar Nah, gue banget, ke men. Manchester naik kereta tuh, yoi gitu. Nah itu kenapa anjir momennya gue nggak dapet di situ. Oh. Gitu. Nah kalau di Rusia tuh beneran tight dari pertama datang sampai mau balik pun kita masih ada momen-momen apa gitu. Oh. Semuanya ada gitu gitu. Makanya gue Terus poinnya apa? ya poinnya itu maksud gue ya gue miss di antara yang Oh, mereka. Cerita ini jangan gua maksudnya. Oh iya. Jangan tanya gua masih gitu. Oke, baik. Oke. kan gitu. Sayang sih, sedih sih. Gue liat pengunjungnya anjing gede banget. Itulah ya, kantoran. Musisi Musik kantoran. Tapi apa sih yang masih bikin lo terus pengen ngeband gitu? Sedangkan lo udah pada nikah, terus ada musik kita udah bukan kayak anak SMA yang masih penuh banyak mimpi gitu. Kita udah di fase yang punya banyak tanggung jawab. Yap. Tapi lu masih memperjuangkan untuk ngeband ini gitu. Susah, men. Oke, Mbak. Lu kalau lagi reunian sama temen-temen lu yang lain pasti kan kayak hal yang lu lakuin ini nggak dianggap relevan buat mereka tuh. Yap. Iya. Sebenarnya itu kalau nggak tahu, menurut gue personally it's a very archaic ini apa namanya, sangat kasarnya katro lah gitu maksudnya. Kita bebas kok mau ngapain aja gitu, mau ya lu mau jungkir balik kayak lu mau main bokep kayak suka-suka lo lah gitu. Oh iya, sorry. Maaf. Ini lagi serius lah. Maksudnya it's your life, it's your own decision. Lu terserah mau ngapain ya, kenapa mesti mikirin orang lain gitu. As long as ya nggak menyakiti orang lain gitu kan sebetulnya. Dan selama lu yang penting lu bertanggung jawab, if it makes you happy, dan ya kenapa nggak ada masalahnya sih sebenarnya gitu menurut gua. Apapun itulah yang lo lakuin, ya misalkan lu tiba-tiba jadi keker gitu sekarang kan Masih kecil. udah lumayan lah ini diukur gitu. Dan di samping itu music kayaknya sih udah it's in our blood sih jatuhnya. Kita nggak manggung aja, misalkan ini udah sebulan gitu nggak manggung, udah rasanya udah kayak sakau kali jatuhnya. Emang gimana sih aku? Ya kayak gitulah. Ya, gitu. Dia ganggu mulu deh, boleh nggak di-cut aja deh. Keluar aja. Basically it's in our blood. Jadi ya kita pernah sih ada pembahasan kita mau sampai kapan sih ngeband gitu. Indian conclusionnya adalah ya selama passionnya masih membakar di dalam dada kita mah ya jalanin aja dulu gitu. Orang letternya Rolling Stone saya udah kayak bentukannya udah kayak kismis, saya masih ngeband. Iya. Kusut dong. Kisut. Kisut. Thank you Mom. Sama. Lu mau nambahin? Yup. Enggak, kalau Tapi ambil mic. enggak, gue pinjem mic ya. Ya itu basicnya sama kayak yang si Imam bilang ya. Cuman kalau gua mau cerita, gua tuh dulu pindah ke sini ke Jakarta totally itu fokusnya buat di band sebenarnya gitu. Dan darah gue bener kan Simbut itu gua dari dulu tuh dari mulai SMP di band gitu. Darah lu dari asal mah udah nggak usah lah. Udah pada tahu lah. Sundanis lah. Nggak ada yang tahu anjing. Ya udah biarin. Nah jadi kenapa? Oke, tapi kan namanya hidup ya. Maksudnya terus kayak gue sekarang udah married, kayak punya anak, dan gue juga harus punya penghasilan. Itu gue tetap jalanin gitu ya. Tetap ada sih kayak hard atau gimana kayak ininya tetap ada. Cuman kembali lagi ke itu yang tadi. Ya gue sih basic sebenarnya pengen di situ nih. Cuman memang ya kita harus bener-bener nge-maintain well aja kayak how to ketika gue di sini seperti apa, ketika di sini gue gimana. Jadi harus bagi gue ya, gue harus maintain well di situ gitu. Karena kalau nggak di maintain dengan baik,
pasti pincang satu gitu. Kayak gue 3 lah, kayak misalkan family, pekerjaan, band. Dan kalau gue nggak maintain salah satunya dengan baik, maksudnya dengan baik tuh dengan cara gue ya, pasti salah satunya akan mungkin gimana gitu. Nah itu yang gue lakuin gitu. Gue berusaha di situ semua karena gue nggak mau kehilangan itu. Itu yang gue lakuin gitu. Makanya dan tetap kembali ke passion dan darah gue yang gue tuh pengen sih kayak musisi yang benar-benar diterima dan itu pengen banget karena emang niat gue di situ dari dulu gitu. Cuman ya jalannya begini, ya udahlah terimain, kita jalin. Nah kembali lagi, yaudah deh jalinin aja dulu. Yuk sampai di mana gitu. Gitu sih kalau gue. Kalau Iko nggak tahu. Ada namain nggak? Ya. Sorry. Kasihan yang edit. Ini yang edit Tommy. Maaf ya Tom. Ya kalau dari gue sih ya benar hidup kan pilihan ya. Apa yang mau kita lakuin, apa yang bikin kita happy, yang bikin kita makes us feel alive gitu kan. Apapun itu ya tiap orang kan beda-beda. Cuman masalahnya realita kehidupan adalah nggak sesuatu yang kita mau lakukan itu selalu sesuai apa yang kita harapkan. Iya kan. Ya sekarang kita mau main musik nih. Berharap itu berjalan lancar banget, mulus banget, pengennya ya. Payment bagus segala macam, bisa hidup dari situ, amin ya kan. Tapi masalahnya still doesn't pay the bills ya kan. Jadi kita harus cari duit lagi kan. Jadi ya kita harus bagi-bagi lah. Nah, soalnya mungkin itu cara kita time management kita bagi untuk musik, untuk keluarga, untuk pekerjaan itu challenging. Tapi baik lagi, apakah itu sesuatu yang worth it buat kita? Kalau itu worth it enough buat diperjuangkan sama diri kita, ya kenapa enggak gitu. Berarti menghidupi mimpi itu susah. Dan ya it's apa? Proses nggak segampang itu juga gitu. Hidup dari mimpi juga susah. Tergantung semua, ya. tergantung. Itu tergantung. Nggak, jangan maksudnya itu jangan sampai lo kita melakukan statement yang sampai gue nggak usah bermimpi dong kalau gitu. Enggak juga. Maksudnya kita bermimpi aja gitu. Kalau bisa setinggi mungkin, maksudnya Itu kan spiritnya ya. Iya, maksudnya yang penting bermimpi dan kita menuju ke mimpi itu gitu loh. Kalau cuma mimpi doang kan ya enggak juga, ngapain gitu kan, mimpi doang ya tidur aja. If it's a dream, if it's your dream, it's worth fighting for. Pokoknya jalanin aja. Mau sampai di mana, Bar? Mau sampai di mana? Ya udah. Nanti kita menuju ke sana gitu. Tapi ya dengan ini kita waktu berjalan terus kita tetap bertanggung jawab terhadap segala keputusan yang kita ambil gitu. Dan itu menjadi basis dari album kita Hope and Love. Nah, Kembali lagi ke situ. Semuanya ada di situ. semua dijalankan dengan cinta dan penuh harapan. Wow. Iya. Lirik-liriknya ya. Iya, karena lu harus menyelesaikan tadi ada banyak pilar-pilar hidup kita yang ada tanggung jawab itu dan band itu juga masuk di situ kan gak mudah, men. Susah banget gitu kan. Sangat amat gak mudah sih. Oke. Apalagi ya considering posisi kita ya dan posisi si bandnya lagi di mana, kita personalnya lagi di mana. It's a huge challenge buat juggling semua itulah gitu, dan gue rasa di luar sana juga banyak sih yang lagi mengejar mimpi dan harus menjuggle antara challenges ini gitu. Yang penting sih ya itu ya hope aja sih. Ya, tapi maksudnya kita jalanin semua mimpi kita dengan penuh passion dan gitu cinta, dengan tetap berharap yang terbaik gitu. Kalau bilang tadi susah atau enggak, ya mungkin ada beberapa orang yang dapat bisa lebih mudah karena mungkin jalannya lebih mudah, dan mungkin sebagai ya itu for those the lucky people yang itu ya good for them ya kan. Tapi most people mungkin nggak dapat itu dengan mudah ya kan. Tapi sama lah mungkin kayak kalau lagi ngejar cewek ya kan. Lu demen banget sama cewek, apapun lu jabanin, lu ngerasa capek enggak juga kan? Nah, karena lu ngejar sesuatu yang lu bener-bener suka gitu kan. Paling sedih ditolak kan ya kan? Iya. Habis itu push apa aja deh. Iya. Udah, yang penting. Oke, ini pertanyaan terakhir. Gue penasaran. Tadi nyambung dari responnya lo semua. Lo pernah iri nggak sih sama band yang namanya lebih besar, tapi kayak padahal di luar negeri kan lo lebih besar gitu? Enggak juga sih, Bar, sama kayak ada iri hal itu nggak, kayak kok mereka baru bikin lagu tapi udah
viral di mana-mana, Itu kok streamnya naik banget sih itu gitu. kayak tetangga jutek gitu anjing, kok itu tetangganya itu mobilnya baru aja gitu. Iya. Jadi kayak kesannya jadi begitu jadinya dong. Tapi pernah gitu nggak? Maksud gue kan lu deserve gitu, cuman kok marketnya kayaknya kurang appreciate nih. Enggak juga sih, enggak ya, mungkin emang belum sampai ke situ aja gitu. Memang kan orang mestinya gimana ya? Lucknya beda-beda ya gitu kan. Kalau kata gue orang-orangnya beda-beda. Jadi mestinya kita nggak boleh ngiri sama orang. Nanti di satu ketika kita di posisi itu, berarti ya orang bakal ada begitu juga ke kita. Kalau gue sih mikirnya begitu. Iya. Ya jalan hidup orang masing-masing beda-beda ya gitu. Dan kita nggak tahu kapan rezekinya kita akan datang, atau ya jodoh aja kita nggak tahu kapan munculnya gitu kan. Apalagi itu masuk rezeki juga gitu. Jadi ya kita we just keep going at it. We just hope for the best. Sama ya and enjoy doing it aja sih, enjoy life aja as we go along gitu kan. Betul sekali. Sip. Terima kasih banyak Boy Akbari dan ini Lightcraft. Terima kasih sudah tertanduk. Thank you Akbari, we love you. Love you Lightcraft.